Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penentang hukum Indonesia, salam jurnalis dan seluruh jurnalis Indonesia. Izin perkenalkan, saya Syafar Rahman, Direktur Utama PT Permata Enterprises yang membawahi KTV Indonesia. Sahabat seperjuangan, salam satu pena. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang jurnalis hukum. Nah, jurnalis hukum ini sangat rentan ya, teman-teman media, karena jurnalis hukum ini sangat rentan bisa terjerat dengan undang-undang ITE. Jika kita tidak pandai-pandai dan tidak berhati-hati, kita teledor, kita tidak menguasai 11 kode etik jurnalis, maka kita bisa terjerat ke dalam hukum. Apa yang akan menjerat kita? Nah, ada undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik. Nah, maka dari itu teman-teman jurnalis yang ingin meliput atau menginvestigasi suatu kasus, baik itu kasus korupsi, kasus pidana, persidangan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang hukum, maka kuasai penuh tentang 5W+1H dan juga 11 kode etik. Nah, 11 kode etik ini sebagai panduan kita agar kita bisa selamat dalam menulis suatu berita, karena kita tidak boleh menggiring opini pribadi kita, melainkan adalah fakta dan data yang harus kita suguhkan kepada pembaca, sehingga oknum atau objek yang kita beritakan tidak melaporkan balik dengan dugaan atau kasus fitnah ataupun pencemaran nama baik. Banyak sekali teman-teman wartawan hari ini bermasalah dengan hukum. Betul, wartawan dilindungi dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Namun perlu diketahui, ketika produk jurnalis yang kita buat adalah plagiat, fitnah, hoax, itu kita tidak bisa kebal dengan hukum dan tidak bisa dilindungi Undang-Undang 40. Nah, artinya kita harus sesuai dulu koridornya, kode etiknya, dari 11 kode etik itu ya. Terus 5W+1H-nya harus lengkap, fakta dan datanya harus jelas, sehingga kita bisa terlepas daripada jeratan hukum Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Sekian dari saya, izin, saya Syafar Rahman, salam teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kayu teladan, ini kayu lempung ini, kayu biasa. Kan standar jembatan ini kan kayu plastik. Bisa ditunjukkan Pak sebentar. Nah ini kayu biasa nih, kayu lempung nih. Kau kira nggak berbulu nih? Ini kayu lempung nih. Oke. Dan itu sudah terpasang. Nah, jadi memang ada kesengajaan memasang material yang tidak sesuai dengan bestek ya. Nah, ini bukan bengkirai kayunya. Kalau ada orang bilang bengkirai, mungkin dia tidak kenal dengan hutan. Nah, ini kayu lempung ini. Ini kayu lempung nih. Ya Pak, bengkirai apa kayu lempung nih Pak? Nggak tahu. Nggak tahu kayu ya Pak ya? Nggak tahu kayu. Nah, kalau kata pengawas tadi bengkirai, ini kayu lempung ini. Nah, ini lempung semua nih. Ini yang dipasang nih, cepat dicat. Ini kayak lempung nih. Ini kayak lempung nih, bukan bengkirai. Ini semuanya kayak lempung ini, bukan bengkirai. Ini kayak lempung semua ini. Makmur, alamat Pontianak. Pontianak. Sama tadi. Tiga yang di sana. Ini speknya ini kelas 2, tapi di kayu lempung, kayu potongan yang digunakan. Bisa diterangkan Pak kayu lempungnya seperti apa? Ini Pak? kayu lempung, ini yang jelas ini bukan bengkirai, bukan keladan, bukan belian atau apa, ulin ya. Ulin kan kelas Jenis 1. kayu kelas 1 ya Pak ya? Iya, dia tadi kan bilang kelas 1. Kalau ini kelas berapa Pak? Hitungan Lagi lagi. kelasnya udah kelas 4 ini. Kelas 4 Pak ya? Nah, Oke Pak. Bisa kita tunjukkan lagi Pak apa aja Pak yang di ini Pak? nah, ini kan kayu yang digunakan untuk serabut ini. Kalau kelas 1 enggak. Coba kita bandingkan Pak, perbandingan dulu Pak. Ini serabutnya sama. Oke, Nah, tuh, serabut. siap. Ini enggak bisa, seharusnya kalau jembatan kayak gini ini harusnya kayu ulin. Ini lihat tuh, kayu lempung itu.
Entah apa ini yang kayak ini di sensor ini yang di tepi hutan ini. Nggak boleh nih. Kalau untuk alasnya itu Pak, kayu apa Pak? Seharusnya ini ulin, Ulin Pak ya? ulinnya atau belian ya. Tuh kayak yang di bawahnya itu kan. Iya. Ini kan rehab datang. Jadi rehabnya itu udah full. Udah full Pak ya? Udah full sehingga enggak semuanya dibongkar. Nah, namun kalau udah kayak gini dipasang dengan material yang kurang bagus itu kan lebih bagus tidak usah direhab. Lebih bagus jembatan yang lama nih daripada ini hanya dinaikkan dikit, ditinggikan tapi diganti dengan material yang tidak berkualitas. Oke. Nah. Dengan Pak siapa kan Pak ya?